Selamat siang Satria. Siang, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu merasa senang kamu baik-baik saja. Hari Rabu, Ibu masuk ke kelas setelah jam istirahat selesai. Ibu tidak melihatmu. Ada yang ingin kamu sampaikan? Iya, Bu, kemarin Rabu saya tidak masuk karena Ahmad sama Karimnya lagi latihan angklung. Jadi saya di kelas gak ada teman. Ya, Ibu mengerti. AA berhak melakukan itu. Namun, AA pasti merasa kesepian ya, tidak ada teman-teman dekat AA di sekolah. Iya, Bu, terus saya juga sulit ketika mau jajan karena gak ada yang nganter. Ibu di sini tidak mempermasalahkannya, tapi mari kita cari solusi untuk menyelesaikannya. Apakah Satria memilih untuk tidak datang ke sekolah di hari Rabu karena teman-teman dekat Satria tidak sekolah itu pilihan yang tepat? Tidak. Satria punya alasan untuk melakukan itu. Bagaimana cara Satria untuk memperbaiki masalah ini? Tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana dengan pembelajaran yang tertinggal? Satria mau menanyakan pembelajaran yang sebelumnya Satria tidak masuk sekolah ke teman Satria. Mau. Oke, baik, itu semua bisa Satria lakukan. Untuk kedepannya, jika teman dekat Satria tidak masuk, Satria bisa meminta bantuan ke teman yang lain yang ada di kelas. Apakah Satria mau melakukan tindakan seperti itu lagi? Tidak, Bu. Nanti kalau saya tidak sekolah akan kabari Ibu. Ya, kita kembali ke keyakinan kelas kita. Apakah Satria masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama? Ingat. Dari kejadian ini, kira-kira menurut Satria, keyakinan kelas mana yang tidak Satria lakukan? Kedisiplinan, Bu. Ya, kalau begitu, apakah Satria masih mau melaksanakan keyakinan kelas kita? Iya, Bu, mau. Ibu sambut itikat baik AA untuk kedepannya. Mari kita tetap memegang teguh nilai-nilai keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini saya Ismail calon guru penggerak anak-anak akan mencoba mendefinisikan pengibasan pemahaman budaya positif yang telah dipelajari sebelumnya. Tak ucap salawat serta salam saya panjatkan kepada kehadiran Allah dan kepada Nabi utusannya dan kita seluruhnya. Pada pembahasan kali ini akan ada beberapa topik yang mencoba saya share. Kita akan mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, sebagai perkenalan mengenai budaya positif itu apa sih sebenarnya? Jadi, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang universal yang diterapkan di semua sekolah. Sedangkan, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan merupakan sebuah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia, di mana ingin dicapai oleh setiap individu. Di sini nilai-nilai kebajikan lebih kepada karakter seseorang atau karakter peserta. Tentunya semua itu adalah untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan, yaitu mencapai generasi pelajar profil pelajar Pancasila dari 6 aspek, di mana mereka memiliki aspek-aspek beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
dengan cara segala cara boleh dilakukan. Dengan rayuan, kritikan, bujukan, apapun, dengan usaha keras agar kepalan tangannya terbuka. Oke, kita coba ya, permainan lah. Ya, kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3, coba dibuka. Coba buka dengan sekuat tenaga. Jangan kayak gitu. Jangan sampai. Saya buka kayak gitu. Kamu memang jatuh lupa. Kira-kira ada yang berhasil membukakan kepalan tangannya? Bisa tidak? Oh, ada yang tidak berhasil? Kira-kira dari itu semua apa yang terjadi? Next. Kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa keputusan ada pada diri seseorang pribadi. Berarti dalam artian orang lain tidak bisa mengganggu keputusan kita tanpa keputusan kita dibuka oleh kita sendiri. Seperti itu. Nah, berikut adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kembali lagi, diri sendiri. Begitupun kepada peserta didik. Kita mengupayakan segala cara ketika peserta didik tidak membukakan keinginannya, maka semua itu akan percuma. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata yang sebenarnya seharusnya adalah kita yang berusaha memahami pandangan orang lain terlebih dahulu. Begitupun ketika perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, lah si eta mah gitu ya, mana ngeureunna gak bisa digotak-atik. Sebenarnya yang ada adalah semua perilaku yang ada pada orang lain itu memiliki tujuan. Antaranya seperti kemarin kasus Fikri, sebelum menginjak pada menghati kita, kita lihat sebenarnya tujuannya apa. Oke, lanjut lagi. Ketika orang lain bisa mengontrol saya, kita berpandangan, oh orang lain dapat mengontrol saya. Tapi sebenarnya yang ada adalah kita menyerahkan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain. Tanpa kita menyerahkan, maka tidak akan terjadi proses mengontrol. Nah, selanjutnya ketika model berpikir menang kalah, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi dalam teori kontrol, ini semua merupakan sebuah kolaborasi di dalamnya, mana terdapat keuntungan dari dua pihak. Seperti itu. Jadi biar menang kalah, tapi dia mendapatkan sebuah keuntungan. Oke, next. Semua itu, budaya positif itu adalah untuk mengembangkan sebuah disiplin positif, di mana kita menggerakkan lingkungan-lingkungan, apalagi kita akan beranjak ke sekolah penggerak, untuk mengerjakan itu semua adalah hal pertama membuat sebuah lingkungan yang positif dengan mengupayakan disiplin positif. Tetapi dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh orang untuk mendapatkan kepatuhan. Karena apa?
Bagaimana dengan penghargaan? Tadi kan bahwasanya ketika seseorang itu mendapatkan motivasi dari luar untuk mencapai sebuah penghargaan. Di sini ternyata penghargaan juga bisa berdampak atau sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan yang dimintanya. Nah, dorongan ini dari eksternal dan ada juga nantinya akan mendapatkan faktor ketergantungan. Apa yang akan didapatkan? Ternyata ketika kita menerapkan penghargaan, yang pertama adalah pengaruh yang didapat merupakan pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Di sini tergantung. Ketika guru melakukan, oke, konsisten. Sekarang nanti kita kasih permen, untuk besok kita kasih permen, terus-terusan. Jadi itu akan pengaruhnya jangka panjang. Nah, kemudian ternyata penghargaan itu bersifat hukuman. Apa yang terjadi ketika kita memberikan penghargaan bahwa wah, Satria adalah juara kelas ya tahun ini, kasihlah sebuah penghargaan. Tetapi bagi orang yang tidak memberi dapatkan penghargaan, itu menjadi buat dirinya adalah sebuah hukuman. Oh, saya tidak mendapatkan hadiah itu, oh saya tidak mendapatkan juara kelas. Makanya kedepannya kita sekarang sudah menerapkan bahwa tidak ada peringkat dalam kelas. Penghargaan juga ternyata mengurangi kecepatan. Sebenarnya tujuan kita adalah untuk mencapai sebuah pembelajaran. Nah, tetapi yang ada ketika kita memberikan penghargaan dalam bentuk reward, apalagi hadiah, anak justru akan termotivasi karena hadiahnya, meninggalkan materi apa yang harus mereka capai. Seperti itu. Oleh karenanya, penghargaan tidak efektif karena hasil dari apa yang didapat tidak sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Sehingga penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang di kelas selalu mendapatkan penghargaan, tetapi temannya tidak mendapatkan penghargaan, maka di lain sisi atau di lain pihak ada keirian. Iri ini nantinya akan merusak sebuah hubungan. Lanjut, Pak. Nah, ini kebutuhan dasar udah kita paparkan ya. Lanjut, Pak. Selanjutnya. Kita beranjak ke keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat sebuah sekolah untuk selalu menanamkan budaya positif? Salah satunya adalah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membudayakan hal-hal positif baik di kelas atau sekolah. Apakah yang dimaksud keyakinan kelas itu? Nah, tadi seperti yang dipaparkan, keyakinan adalah apa yang kita yakini dalam satu ekosistem kelas. Di keyakinan ini mengupayakan untuk menumbuhkan afektif nilai-nilai perilaku yang baik, lebih kepada perilakunya seperti bertanggung jawab, bersikap jujur, taat, religius. Nah, itu termasuk dalam keyakinan kelas. Bagaimanakah cara membuat sebuah keyakinan kelas dan apakah fungsi dari keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah sebagai dasar. Dasar seperti halnya kemarin kasus Fikri. Sebelumnya dalam sebuah kelas, misalnya Fikri ketika melakukan kegiatan, apakah ada aturan-aturannya?
Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ternyata keyakinan kelas yang didapatkan atau bisa didapatkan adalah rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Poin yang disetujuinya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ternyata keyakinan kelasnya adalah menghormati orang
Jadi tidak dulu kamu berbuat begini ya kemarin mencuri ini. Nah nanti mah jangan begitu lagi ya. Jadi kalau begitu mah peserta didik tidak berwawasan untuk mempertanggungjawabkan secara mandiri atau mencari solusi menyelesaikan masalah. Tetapi semuanya diberikan kepada guru. Lanjut. Terakhir. Selanjutnya dengan tadi menggunakan beberapa posisi kontrol.
punya